menjelang tutup sahabat ini ya. Oke. Selamat sahabat untuk yang di Zoom yang sudah menonton. Halo, kita dari Jemaat Sukorejo. Kita akan mau merayakan ulang tahun HUT Sukorejo yang ke-60 tahun. Oke, mantap. Untuk lagu buka kita akan mulai buka lagu Sion kita nomor 402. 402. Berdiri apa duduk? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang semayam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan lindungan Tuhan yang berlaku pada kami sepanjang sabat ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat di gereja ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan lagi kami akan mengadakan acara ulang tahun gereja Sukorejo yang ke-60. Biar roh Tuhan menyertai kami, supaya apa kami kerjakan, kami lakukan itu semua setuju dengan Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, yang kami sampaikan setelah Tuhan Yesus juru selamat dosa kami. Amin. Waktunya kita akan mendengarkan ibadah syukuran oleh Bapak Pendeta Jacob. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat hari Sabat. Jam 17.25. Jadi belum tutup sabat ya, jadi saya ucapkan selamat sabat. Tapi secara alkitabiah sebenarnya sudah harus tutup sabat, karena patokan kita bukan jam, tapi patokan kita adalah matahari. Jadi silahkan kalau saudara mau ke mall, mau belanja silahkan. Nanti habis itu baru datang kita makan. Jadi tidak apa-apa. Selamat minggu bekerja bagi Bapak Ibu dan teman-teman orang muda. Selamat minggu bekerja. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, lebih baik ini mengganggu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu. Pada saat ini kami akan merenungkan akan firman Tuhan.
bagaimana Engkau telah memimpin jemaat ini sampai pada hari ini. Itu bukan karena kebaikan kami, itu bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kuasa Tuhan. Kami bersyukur malam ini, sore ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena meskipun beberapa hari lagi baru nanti ada ulang tahun ya, tanggal 25, tapi tidak masalah kita adakan pada hari ini. Tapi yang paling penting adalah kita masih ada sampai saat ini, gereja masih eksis oleh karena kemurahan Tuhan. Betul ya? Ya. Jadi ini oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi ini karena kasih Tuhan bagi gerejanya. Nah, sambil merenungkan akan hal itu, saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita. Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasal 19, kita lihat di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan dan saya akan menjelaskan ayat-ayat ini. Kemudian kita akan melihat apa koneksi antara ayat-ayat ini dengan ulang tahun. Mari kita baca Alkitab kita. Ayat yang ke-27 Matius pasal 19. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ayat ini adalah, atau topik ini, pembahasan Yesus, pengajaran Yesus sendiri. Ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang, termasuk saudara-saudara kita orang Muslim. Mereka salah paham. Nanti sebentar saya akan kasih tahu di mana kesalahan mereka di dalam memahami teks ini. Tapi mari kita lihat seperti biasa. Saya akan mengajak saudara untuk membagi penalaran dari kisah ini. Kalau kita melihat, membaca dengan cermat, maka teks ini Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat ke-30, maka kita akan membaginya di dalam 3 bagian. Bagian yang pertama kita bisa melihat di ayat 27. Itu adalah sacrifices of disciples, atau pengorbanan dari para murid untuk mengikuti Yesus. Itu di ayat 27, berbicara tentang apa yang ditinggalkan oleh murid-murid demi ikut Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 28 sampai ayat 29, itu disebut dengan covenant, atau perjanjian Tuhan dengan umatnya atau murid-muridnya. Lalu di ayat yang ke-30 itu adalah paradoks. Kita akan melihat. Yang pertama itu adalah pengorbanan
dari para murid untuk ikut Yesus. Itu di ayat 27. Lalu di ayat yang ke-28 itu adalah covenant atau perjanjian Tuhan, perjanjian Yesus dengan murid-muridnya. Lalu yang terakhir ayat 30 itu adalah paradoks kerajaan Allah. Mari kita lihat, kita analisis sedikit konteksnya. Cerita ini, konteksnya itu di cerita sebelumnya. Apa cerita sebelumnya? Cerita sebelumnya itu adalah Yesus didatangi oleh seorang muda. Lalu dia datang dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu orang muda ini menjawab, Yesus menjawab, harus menuruti perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan harus dituruti. Tapi apa yang disampaikan oleh orang muda ini? Semua sudah kuturuti selama masa mudaku. Tapi Yesus bilang, masih ada yang kurang. Apanya yang kurang? Pergi, pulang, jual semua harta milikmu, lalu kembali dan ikutlah aku. Mendengar Yesus berbicara seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia pergi dan tidak kembali lagi kepada Yesus. Setelah dia pergi, Yesus mengajari murid-muridnya. Apa yang Yesus sampaikan? Apa yang Yesus ajarkan kepada mereka? Betapa susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa susahnya. Lebih bagus katanya seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah yang membuat Petrus jadi bingung. Itu yang membuat murid-murid jadi bingung. Apa yang membuat mereka bingung? Mereka sudah tinggalkan segala sesuatu, lalu ikut dengan Yesus. Lalu Yesus tiba-tiba ngomong, susah masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka jadi bingung. Itulah sebabnya Petrus bertanya kepada Yesus, ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kita bertanya, apa yang mereka sudah tinggalkan? Mereka meninggalkan karir mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Kita ingat di Matius pasal 4 ayat 20. Petrus bersama dengan temannya meninggalkan jalannya. Mereka sementara bekerja, Yesus tiba-tiba datang. Dan Yesus bilang, sekarang saya jadikan kamu menjadi penjala manusia. Lalu mereka berhenti meninggalkan jalan mereka. Maksudnya mereka tinggalkan pekerjaan mereka, lalu ikut dengan Yesus. Jadi apa yang mereka tinggalkan? Karir mereka tinggalkan. Kita ingat Matius 9 ayat 9. Di sana Matius seorang pemungut cukai meninggalkan rumah atau tempat di mana mereka mengadakan menerima pajak. Dia adalah seorang pegawai pajak. Dia meninggalkan kantornya, meninggalkan posisinya hanya untuk ikut dengan siapa? Ikut dengan Yesus. Jadi apa yang mereka tinggalkan? Mereka tinggalkan jalan mereka, mereka tinggalkan kantor mereka untuk ikut dengan Yesus. Apalagi yang ditinggalkan? Keluarga. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 4 ayat 22, Petrus tidak hanya meninggalkan jalannya, tapi di situ ada bapaknya. Ketika dia mendengar, aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia, dia tinggalkan jalannya, bukan hanya jalannya, tapi dia tinggalkan ayahnya. Lalu kita baca juga di Matius pasal 8 ayat 14.
Matius pasal 8 ayat 14, di sana ada mertua Petrus. Ada mertua Petrus. Yesus sembuhkan mertua Petrus. Apa maksudnya? Petrus tinggalkan keluarganya, istrinya ditinggalkan. Ketika dia mendengarkan akan panggilan Yesus Kristus. Apalagi yang dia tinggalkan, murid-murid tinggalkan harta kekayaan mereka. Mereka tinggalkan. Saudara tahu, seorang pemungut cukai itu adalah orang yang kaya. Coba bandingkan dengan kehidupan dari Zakheus, baca Lukas pasal 19. Dia adalah orang yang kaya. Yesus menggambarkan bahwa orang itu kaya, dan dari mana kita tahu dia itu kaya? Dia bilang, seandainya saya telah memeras orang, saya akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Menunjukkan bahwa seorang pemungut cukai adalah orang yang kaya raya. Dengan kata lain, mereka tinggalkan harta mereka hanya untuk ikut dengan Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya menurut ukuran dunia mereka ini sangat rugi, karena mereka tinggalkan segala sesuatu. Lalu mari kita lihat apa yang mereka tinggalkan lagi. Mereka tinggalkan kenyamanan hidup. Yang tadinya mereka itu tidur di tempat mungkin tempat yang empuk, tapi sekarang mereka harus tidur di alam bebas. Yang tadinya mereka mungkin tidak kelaparan, tapi ketika di hari Sabat mereka lapar dan mengharuskan mereka untuk memetik gandum pada hari Sabat. Kenyamanan hidup mereka pertaruhkan. Mereka memilih untuk hidup penuh dengan tantangan. Kalau si Matius, seharusnya dia duduk di kursi jabatannya, tidak perlu susah payah untuk menghadapi ombak yang begitu besar dan hampir mati. Dia seharusnya memilih itu daripada harus ikut dengan Yesus. Kemudian itulah yang mereka tinggalkan. Tidak heran Petrus berbicara, bertanya kepada Yesus, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, lalu kami ikut kami. Lalu apa yang akan kami perbuat? Pertanyaan Petrus mewakili pertanyaan kita semua. Betul tidak? Mewakili pertanyaan kita semua. Saya sudah melayani Tuhan, apa yang akan saya perbuat? Saya layani Tuhan setiap hari, tapi kok hidup saya menderita? Ya kan? Betul tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan kita yang pertama kali menanyakan itu, tapi Petrus menanyakan pertanyaan itu. Tapi pertanyaan itu menyadarkan kita bahwa apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Itu pertanyaan. Kemudian, mari coba kita lihat di ayat yang itu bagian yang pertama. Ayatnya yang ke-27, yaitu apa yang mereka tinggalkan. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus di ayat yang ke-29. Apa yang mereka tinggalkan di sana? Ayat 29 coba kita lihat. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, dan anak atau ladangnya, itu yang mereka tinggalkan. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang tidak tercatat di situ, dan itulah yang menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai, dan penafsiran itu diberikan oleh saudara-saudara kita orang Muslim. Coba kita lihat di bahasa Inggris. Coba buka di King James Version. Di ayat 28, ada yang punya Alkitab King James Version di sana?
Ada satu kata di sana. And whoever shall have forsaken on my account houses, or brothers, or sisters, or fathers, or mothers, or wife, istri. Satu kata itu yang absen di dalam bahasa Indonesia. Dan ketika itu dibaca oleh saudara-saudara kita, mereka menuduh bahwa Alkitab penerjemahan itu tidak jujur. Tidak jujur. Itu tuduhan pertama. Dengan kata lain, Alkitab itu sudah dimasukkan. Kenapa? Ada kata-kata yang tidak disertakan di situ. Tapi di dalam bahasa Inggris itu ada. Itu problem pertama. Problem kedua, katanya coba lihat di situ, akan menerima berapa kali lipat? 100 kali lipat. Penafsiran mereka apa? Penafsiran mereka adalah kalau kita meninggalkan satu bapak, kita akan memperoleh 100 bapak. Kalau kita meninggalkan satu istri, kita dapat pula 100 istri. Sudah mulai sadar kan? Bu Indra kehilangan Pak Iman, nanti di kemudian hari waktu masuk surga dapat 100 Pak Iman. Itu penafsiran yang dibuat oleh saudara-saudara kita. Apakah saudara menerima penafsiran itu? Kenapa tidak? Kenapa mereka menafsir seperti itu? Karena orang-orang Kristen itu kadang meledekin mereka. Ya, 72 bidadari. Makanya mereka juga ledekin orang Kristen. Kami itu cuma 72, kamu 100 katanya. Jadi 100 istri, 100 suami katanya. Lalu itu kami hanya dapat istri, tapi suami enggak. Tapi kamu 100 istri, 100 suami. Itu masalah problem penafsiran pada waktu itu. Kemudian, apakah penafsiran itu benar? Benar atau salah? Penafsiran itu pasti salah. Kenapa salah? Coba kita bandingkan dengan Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Ayub itu punya anak berapa? 10. Matinya berapa? 10. Waktu dikembalikan 10 atau 7? Kita baca ya. Ayub pasal 42. Ya, coba kita baca ayat yang ke berapa itu? Keadaan yang dipulihkan. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Kemudian apa itu? Kemudian datanglah kepada. Jadi mereka ini diberikan 2 kali lipat. Anaknya berapa? 10 yang mati. Tapi diberikan berapa? 7 atau 10? 10. 7 laki-laki dan 3 orang perempuan. Pertanyaan saya, istrinya dikembalikan berapa? Nggak ada. Saya sekali nggak mati. Itulah penafsiran. Jadi tidak boleh penafsiran itu bertentangan dengan ayat yang lain. Jadi semua kekayaan diberikan 2 kali lipat. Tapi anaknya berapa kali lipat? 1, kitab 1. Kemudian istrinya berapa kali lipat? Tetap 1, 20 kali melahirkan istrinya.
Itu luar biasa, Pak. Jadi kalau begitu, apa maksudnya 100 kali lipat? Karena kita tidak boleh memahami itu secara literal, maka kita harus memahaminya secara simbol. Apa artinya? Dalam dunia timur dekat kuno, istilah 100 kali lipat itu menunjuk kepada kelimpahan berkat Tuhan. Itu istilah 100 kali lipat. Kemudian itu istilah biasanya digunakan untuk simbol timbal balik. Artinya kamu kasih satu, dia akan kasih kamu satu. Itu timbal balik. Itu menurut menurut timur dekat kuno. Kemudian itu juga menunjuk kepada kesetiaan. Kesetiaan kepada janjinya. Artinya orang yang mau membalas 100 kali lipat itu artinya dia akan setia kepada janjinya dan dia akan mengembalikan pada saat di mana dia sudah janjikan. Itu makna dari 100 kali lipat. Kemudian dihargai dan dihormati. Jadi itu adalah makna. Jadi kita harus mengerti di dalam budayanya sendiri. Kita tidak bisa membawa budaya kita, pemahaman kita untuk memahami teks yang ditulis di dalam budaya itu sendiri. Itu tidak boleh. Jadi kesalahan penafsirannya adalah tidak boleh menafsirnya secara literal, tidak boleh. Tapi harus dimengerti secara simbol. Itu yang kedua. Sekarang mari kita lihat apa paradoksnya di ayat yang ke-30. Kita kembali ke kitab Markus. Markus pasalnya yang Matius ya. Matius pasal 19. Kita kembali ke Matius pasal 19. Kita lihat ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu. Oh ya, ada satu lagi di ayat yang ke-29. Dan setelah memperoleh 100 kali lipat, maka bukan hanya itu, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi semua akan dikembalikan. Semua yang hilang itu akan dikembalikan plus hidup yang kekal. Kemudian kita ke ayat yang ke-30. Ini paradoks, atau ya saudara lihat di ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Jadi saudara mengerti maksudnya? Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian nanti jadi yang pertama atau yang terdahulu. Apa maksudnya? Yang terdahulu di dalam budaya timur dekat kuno itu adalah orang-orang yang selalu diberikan nomor satu. Mereka itu yang selalu dihormati, orang-orang yang selalu dihargai, dan orang-orang yang gila kehormatan. Mereka sukanya dihormati, dihargai di dalam status sosial mereka. Orang-orang yang terhormat. Itu yang dimaksud dengan orang-orang yang terdahulu. Lalu orang-orang yang terkemudian itu apa? Orang-orang terbelakang, orang-orang marginal, orang-orang yang dianggap remeh, dianggap rendah oleh orang lain. Lalu apa maksudnya? Mereka yang terdahulu, orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap remeh, justru mereka lah yang akan mempunyai kerajaan surga. Jadi hati-hati anggap remeh orang, hati-hati anggap rendah orang. Boleh. Itu Yesus bilang apa? Mereka itu nanti yang duluan, kamu nanti ketinggalan. Itu maksud. Jadi bagi Yesus, orang yang dihormati di dunia belum tentu mereka itu akan memperoleh kerajaan surga. Orang yang punya kekayaan, punya kehormatan, mereka itu adalah sebenarnya
Kalau tidak berhati-hati, itu mereka pasti tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara sekalian, apa hubungannya kisah ini dengan ulang tahun? Apa hubungannya? Tadi kita ingat bahwa murid-murid mereka telah meninggalkan segala sesuatu. Mereka meninggalkan karir mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki, lalu ikut dengan Yesus. Ulang tahun adalah momen yang paling tepat untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan selama 60 tahun ini? Apa yang saya sudah lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah saya buat untuk gereja ini? Saya yakin dan percaya, tanpa kontribusi saudara di masa lalu, gereja ini tidak mungkin berdiri sampai hari ini. Gereja ini berdiri oleh karena kontribusi saudara untuk gereja. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ulang tahun. Tuhan kembali memanggil kita untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang Dia sudah karuniakan kepada masing-masing kita. Apa yang gereja sudah berikan buat saya di sepanjang beberapa tahun ini. Lalu yang kedua, apa yang akan saya lakukan ke depan untuk menjaga eksistensi gereja? Harapan saya adalah kiranya kontribusi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menjaga eksistensi gereja ini, kiranya kerjasama dan usaha yang sama akan selalu diberikan. Kontribusi yang telah dibuat akan terus menerus untuk menjaga eksistensi gereja kita. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya boleh bermanfaat bagi saudara sekalian. Selamat ulang tahun untuk gereja kita. Dan mari kita mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah saya lakukan untuk gereja ini dan apa yang akan saya lakukan untuk menjaga eksistensi dari gereja ini. Terlebih khusus anak muda harus tetap dijaga mereka, karena ini orang-orang muda ini adalah generasi yang akan meneruskan eksistensi dari gereja. Tuhan memberkati kita, adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. Terima kasih atas sekaligus dengan sahabat. Kita akan tutup sahabat ini. Kita akan lagi berdiri dan menyanyi dalam lagu usia nomor 88. Tuhan pelihara
tentu Tuhan diharapkan, diharapkan kamu sepanjang umurmu. Dalam segala pencobaan Tuhan diharapkan, olehnya setan dikalahkan, Tuhan diharapkan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan diharapkan, diharapkan kamu sepanjang umurmu. Oke, jangan banyak tingkah. Oke, doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu bersyukur atas berkat-Mu. Engkau sudah memberkati gereja kami selama 60 tahun. Kami bersyukur atas umat-umat Tuhan yang luar biasa Engkau berkati, sehingga melalui pengorbanan mereka untuk gereja ini, dan bukti dari pengorbanan mereka adalah gerejamu masih eksis sampai hari ini. Hamba-Mu berdoa, kiranya pengorbanan yang sama Engkau akan berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan melalui jemaat ini. Diberkatilah umat-umat Tuhan, sehingga berkat-berkat yang melimpah akan menjadi bagian mereka. Kami akan memasuki minggu bekerja yang penuh dengan tantangan. Memohon perlindungan-Mu melalui malaikat surga menjadi bagian kami, sehingga kami boleh dilindungi dan kami boleh merasakan akan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang satu pekan yang akan kami lewati nanti. Bapa di surga, bukalah tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu yang melimpah untuk jemaat-Mu di Sukorejo. Terima kasih banyak Bapa, biarlah Roh Kudus juga akan terus membimbing kami, sehingga persatuan dan kesatuan akan menjadi bagian kami, sehingga jemaat ini akan tetap bersatu, bekerja sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Biarlah orang-orang yang berencana untuk merusak kekompakan dari jemaat ini, kiranya Tuhan akan menolong mereka dan memberkati mereka juga, sebagaimana kami juga diberkati. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita ucapkan selamat minggu bekerja 3 kali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati. Video yang ke-60, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Dr. Yanus. Kami datang ke hadirat Bapa kembali pada sore hari ini karena kami menyadari begitu besar kebaikan Bapa, belas kasihan Tuhan terus menjadi bagian milik kami, hingga pada sore hari ini kami dapat terhimpun bersuka cita karena penyertaan Bapa selama 60 tahun di Gereja Sukorejo. Terima kasih ya Bapa, kami hanya bisa mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat Bapa. Tapi kami juga percaya Tuhan akan mengiringi kami di tahun-tahun ke depan dalam pelayanan kami. Tuhan akan curahkan Roh Kudus kepada masing-masing kami, sehingga kami semakin hari semakin giat bekerja di ladang-ladang Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan ucapan syukur kami di acara kecil kami ini ya Bapak.
Kiranya apa yang kami lakukan akan membawa kami mengingat betapa Tuhan menyertai kami selalu dan Tuhan akan tetap menyertai kami di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi. Iya, acara kita malam yang benar-benar meriah. Oke, say hello. Yang meriah. Iya. Kita akan memulai acara kita. Terlebih dahulu kita akan menonton ini dia. Menonton video pendek ucapan dari anak-anak. Untuk videonya Selamat sahabat, di ulang tahun Jemaat Sukorejo yang ke-60 tahun ini, kami dari Sekolah Sahabat Anak-anak akan mempersembahkan sebuah video yang berisi cita-cita kami pada saat kami menjadi tiang-tiang gereja nanti. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Hiros, saya umur 8 tahun. Kalau saya sudah besar, saya ingin melayani Tuhan menjadi bendahara gereja. amin. Karena saya ingin seperti Om Gargel. Yang akan datang nih. Halo, nama saya Jade. Aku menjadi sekretaris gereja karena Halo, nama saya Alin. Saya umur 5 tahun. Kalau sudah besar, saya mau melayani Menjadi bendahara Ada pemaksaan, ada Saya ingin melayani gereja dalam bidang musik karena saya sudah suka dengan musik dan nama saya Vita. Jika mau tenis gereja. Halo, nama saya Jovia. Saya berumur 12 tahun. Nanti kalau saya sudah besar, saya ingin melayani Tuhan dengan menjadi Ketua Departemen Komunikasi. Karena saya ingin Tuhan dengan teknologi masa depan. Kalau sudah besar nanti saya ingin melayani Tuhan jadi sekretaris gereja. Ayo baca, saya mau diganti sesati harus dicat. apa dia? Lagi dong. Penyemangat teh. Adek. Saya mau tetap. Saya mau cicak. Shalom, nama saya Tania. Saya berumur 10 tahun. Saat saya sudah besar, saya ingin menjadi gereja seperti cita-cita. Kalau saya bisa
melayani Tuhan dengan berlaku ujian yang ada dalam dunia. Terima kasih. Kalau saya sudah bisa, saya ingin melayani Tuhan menjadi pemimpin departemen. Asik. Ini musiknya sama-sama ada 10 ini. Halo, nama saya Jafon, saya umur 12 tahun. Ketika saya besar, saya ingin menjadi ketua jemaat. Ketua sekolah sebenarnya. Ada yang ganti saya ya? Halo, nama saya Jonas Andrew. Umur saya 1.000. Kalau saya sudah besar, saya ingin melayani Tuhan menjadi ketua PA gereja. Tiga Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, anak-anak kita memiliki cita-cita yang begitu mulia. Mari kita doakan mereka agar mereka tetap setia sampai Maranatha. Tolonglah Bu. Ikan khusus anak-anak, ini anak-anak adalah tiang-tiang gereja ini, aset ini gereja ya, penerus-penerusnya ini, jadi harus benar-benar dijaga biar nggak hilang. Tapi sayangnya kok nggak ada yang mau jadi pendeta. Kayaknya takut ya jadi pendeta ini. Oke, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari anak-anak. Terima kasih buat lagu pujiannya kalian anak. Selanjutnya kita akan menonton video lagi, video ucapan selamat ulang tahun dari gereja. Ya dari gereja maksudnya ya, dari gereja. Oh itu kelihatan itu, banget tua. Siapa yang baju putih itu? Ya. Siapa yang baju putih?
untuk gereja. Oh, ini siapa ini? Jo, kapan saja untuk kaum muda tetap setia dan kehidupan Kedepannya lebih maju dan lebih mantap, lebih semangat. Lebih mantap, lebih maju, lebih istrinya Bang Ren. Sudah masuk ke dalam, kamu harus atas kerja ini dan seluruhnya. Semoga umat Tuhan yang ada semakin semangat dan bertumbuh dalam tubuh dan menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan semakin solid. Berkati. Semoga di umur 60 tahun ini kita selalu tetap semangat, bersatu, dan terutama kasih. Lebih panjang dia daripada Pak Pendeta. Terus kiranya gereja dapat menjadi tempat yang menginspirasikan iman Ini gaji Pak Pendeta. Bersama ini dapat terus terjaga dan semakin kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setia dalam setia di dalam pelayanan Tuhan dan tetap solid. Tetap solid, tetap rukun, tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. Setia dan penuh kasih. Sebagai orang muda, apa yang dibawa jemaat dari gereja? Hal yang saya suka dari gereja Sukoharjo ini adalah rasa kebersamaan. Hal yang tak senangi dari jemaat Sukoharjo itu banyak, saking banyaknya kisahnya itu, waduh, sampai tidak terlupakan kisah-kisahnya. Sampai sekarang pun sangat bahagia di jemaat Sukoharjo. Yang saya dari jemaat Sukoharjo adalah tentang yang suka. Mazmur 118 ayat 24 firman Tuhan mengatakan dan dijadikan marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Ulang tahun selain menjadi momen yang sangat menarik dan sangat istimewa bagi setiap orang atas lahirnya gereja. Jemaat Sukoharjo tentu bersukacita oleh sebab dapat merayakan ulang tahun yang ke-60 tahun, umur yang sangat panjang. Namun Jemaat Sukoharjo masih mengemban misi
untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi masyarakat sekitar di Sukoharjo. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam segala rencana Jemaat Sukoharjo. Tuhan memberkati. Amin. Tahun Jemaat Sukoharjo terus panjatkan kasih Allah dan semangat melayani sesama. Tuhan memberkati. Hai, Shalom. Aku April, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Gereja Advent Sukoharjo yang ke-60 tahun. Semoga di ulang tahun ini gerejanya semakin diberkati dan memberkati banyak orang. Memberkati. Shalom. Gereja tetap menjadi tempat diberkati Tuhan dan selalu bertumbuh dan berkembang. Untuk para jemaat Gereja Sukoharjo, semoga tetap kompak dan solid selalu. Amin. Siapa ini? Saya mengucapkan selamat pagi kepada Gereja Advent Sukoharjo yang ke-60 tahun. Harapan saya ke depannya semoga selalu semangat untuk melayani bagi bagi sesama manusia. Terima kasih. Selamat malam. God bless. Wah, ini. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-60 Jemaat Sukoharjo yang kami semua kasihi. Dengan penuh sukacita dari negeri yang jauh, saya ikut merasakan sukacita bersama-sama dengan saudara semua. Izinkan saya menyampaikan pesan melalui Rasul Paulus, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Lebih baik hari ini, saat ini kita capek, tetapi hidup kita menjadi berkat bagi sesama, daripada kita hidup santai dengan senang, tetapi hidup kita tidak ada manfaat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dirgahayu Jemaat Sukoharjo. Amin. Shalom. Hari ini genap 60 tahun berdirinya Jemaat Nasihat dan hari ke-7 Sukoharjo. Selamat ulang tahun dari keluarga besar Logan. 1 Samuel 7 ayat 12 firman berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mengenang cerita yang disampaikan almarhum ayah saya Pendeta Manuel Alworan. Di tahun 1950 di bulan April, beliau dipanggil untuk menjadi pembantu penginjil di Jemaat Lawan. Dan dengan semangat bersama dengan anggota jemaat dan atas inisiatif yang terhormat Bapak Ida Bagus Agung, yang saya yakin adalah ayahanda dari Dr. Ida Bagus Agung. Waktu itu beliau bekerja sebagai pemimpin kesehatan di sebuah pabrik. Dibukalah cabang sekolah sahabat di Sukoharjo. Kebaktian diadakan di kediaman Bapak Ida Bagus Agung setiap Sabat sore. Waktu berjalan dengan cepat. Sekarang Jemaat Sukoharjo maju dengan besar, walaupun mungkin ada kendala di sana sini. Walaupun kelihatannya tempat kita tinggal berjauhan, tetapi semangat tetap berkobar dengan diadakannya pertemuan doa subuh.
ibadah malam Rabu dan KPA yang diadakan melalui Zoom. Mengingat kita semua dengan kasih Yesus untuk tetap saling menguatkan iman satu sama lain. Kita tetap maju menjalankan tugas yang dikaruniakan Allah Bapa kita. Ingat, Yohanes dalam Wahyu 22 menulis, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 Jemaat Sukorejo. Gimana sih kamu bilang? Oke. Video yang sangat terharu sekali. Terima kasih buat Pak Ketua yang bikin videonya. Ini kayaknya yang paling kocak itu yang pakai jaket merah. Siapa itu yang kocak itu yang pakai jaket merah itu? Mana ada dia tinggalnya? Iya, jaket merah, nggak tahu siapa itu namanya. Oke, selanjutnya. Oh tapi tunggu dulu. Untuk yang di Zoom, terima kasih sudah hadir sampai hari ini. Sampai penutupan, tapi maaf ya tidak bisa ikut makannya dulu, kasihan sekali. Jadi yang di Zoom makan di rumahnya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh anak muda kita, Rio Angel. Ya, Dayude, Yosi dan Putri. Oke, silakan. Bila trompet lelah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhan pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namamu kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Terima kasih buat Rio Angel yang sudah membawakan lagu spesial.
kebentuk sendiri langsung ya, mendadak ya dengan ya. Oke, untuk selanjutnya acara berikutnya kita akan memasuki games yang dibawakan oleh trio Angel lagi, Yosi, dan Putri. Oh Tiara, siapa? Itu dari gede. Sahabat semuanya, selamat minggu bekerja semuanya, selamat malam. Jadi games pada malam hari ini sama game kita akan bagi 3 kelompok. Sebenarnya ada 2 jenis games, tapi emosi gitu. Ini dulu deh kan, jadi ya kita hitung 1 sampai 3, 1 orang berbaris. Karena kita akan bagi jadi 3 kelompok. Mulai dari Mas Andi kali ya. Hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Apa deh? 1. Lanjut orang tua juga boleh. 1. Mika. Ya. Ya, 1. 1. Ini terlalu rame, kita ganti game. Di kelompok masing-masing, kita setiap kelompok Bu pilih dari salah satu kelompok itu lagu Sion. Pilih yang memastikan lagu itu mengalahkan kelompok lain. Contoh. Pilih dulu lagunya nanti di tiga. Kita memilih. Oke, stop. Boleh nyanyikan? Oke, terima kasih. Berapa? 470. Boleh dinyanyikan? Oke, terima kasih. Ini adalah kekompakan dan kepekaan keingatan. Jadi kita nanti akan tunjuk masing-masing kelompok dengan mainkan lagu yang sudah dipilih. Nanti kita akan stop di beberapa waktu. Kita akan pindah ke kelompok lain. Dan nanti kita akan pindah lagi ke kelompok asal dan harus menyambung lagunya dengan nada yang sama dan di bait yang seharusnya. Dan keempat, begitu. Apakah paham? Coba ini contoh kan? Ya, itu contoh. Kita contoh ya. Kita mulai. Kak Yude mau dari kelompok mana? boleh dari kelompok 3 ya. 1. Ya. 3, 2, 1. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita. Stop. Kelompok 2. Stop. Kelompok 3. Stop. Kelompok 3. Kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus. Stop. Kelompok 2. Mungkin bukan. Stop. Kelompok 2. Stop. Kelompok 3. Oke ya, itu contohnya. Ini loh, ini dua ini. Yang jawabannya dan gerakan yang paling benar sama gerakan.
Apakah mau contoh? Oke, mulai. Kita bikin gerakan yang lain aja. Tidak boleh ngomong ya. Ini anak kecil pakai bahasa isyarat mulai. Jangan boleh ngomong. Dicontoh gerakannya. Ulare wedaan. Ayo, kelompok 1 kok lama ini. Ayo, kelompok 1 masih di orang dua nih. Kacau. Kelompok saya dia. Iya, boleh ke depan. Yang terakhir, mungkin. Ular make up. Salah. Ular kita rantai dan ular goda. Salah. Kurang tepat. Hampir. Kelompok 1, kelompok 3 hampir. Jawabannya Ketiganya salah itu berarti soalnya yang salah. Yang bisa siapa ya? Wes letak iki. Belum aku letak bisa nonton. Menyesuaikan depan. kelompok yang bisa tampil. Itu kayaknya mau sholat. Apa ya? Ayo ya. Apa itu? Kilo menyebutkan jawaban. Kilo udah menyebutkan jawabannya. Harus yang lucu dong gayanya. Kayak kemarin dong gayanya, kayak kemarin dong gayanya. Baik, kalau kelompok ya. Lucu ya fotonya. Harus yang lucu ya gerakannya. Ayo Oke. Lanjut lagi untuk games yang kedua. Duh, saya. Enggak sih. Apa ya? Kelompok 1. Lebih seru di kelompok 1. Iya, Bang. Kelompok 1 lagi. Yang lucu ya. Kelompok 2.
Iya. Betul lagi. Satu selfie. 1, 2. Oke. Dah. Ini kita baca apa ya? Ada dong. Juara satu agak tinggi sedikit ya sertifikat. Ya, 1, 2, ya. Oke. Yang mau foto sama ketua jemaat. Aduh, sangat meriah sekali. Terima kasih buat Hello Angel yang membawakan games di ulang tahun gereja yang ke-65. Aduh, ini kayak ngalahin tahun baru ya, meriahnya ya. Meriah ini ya. Mantap ini, bebas kemudian ini. Salam dulu dong. Anak muda sekolah yang mantap. Untuk acara. Oke. Sekali lagi saya terima kasih buat GC yang sudah diadakan. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari Lansia. Yang masa Lansia silakan nyanyikan lagu pujian. Lansia. Mohon berikan untuk menyanyikan lagu pujian Lansia. Yang merasa lansia. Satu empat ya. Oke, Amin, terima kasih buat Lansia yang sudah memberikan lagu spesial. Untuk acara selanjutnya kita akan membagi hadiah. Oh enggak. Oke, kita akan membagi hadiah yang akan membagi hadiah akan dibagikan oleh saudari Kak Tita. Oh iya, saya Ibu Tita. Ibu Tita jual hadiah. Selamat malam bagi kita semua. Malam. Saat ini kita akan bagi-bagi hadiah untuk para senior-senior kita di Jemaat Sukorejo. Saya akan langsung panggil saja namanya satu persatu. Apabila namanya saya panggil, dimohon untuk
Para senior maju ke depan, lalu hadiah akan diserahkan oleh trio Angel. Yang pertama, hadiah diserahkan kepada Ibu Siana. Kedua, mohon untuk maju, Ibu Siana. Yang kedua, Ibu Sukidi. Yang ketiga, Bapak Sukidi tidak hadir. Kita lanjut ke yang keempat, Bapak Samuel. Yang kelima, Ibu Carolina. Minta kesediaan Pak Pendeta untuk menyerahkan hadiah. Yakin? Juara berapa ini? Oke, 1, 2, oke. Sama. Oh, yang spesial buat Bisa meledak itu. 1, 2, oke. Sekali lagi. 1, 2, oke. Terima kasih kepada Ibu Siana, Bapak Samuel, dan Ibu Carolina. Boleh duduk kembali. Yang keenam, Ibu Mai, kita lewati. Yang ketujuh, Oma Pendeta Sastela. Yang kedelapan, Ibu Pengkim, diharap untuk maju ke depan. Ke-9, Ibu Ria. Ke-10, Bapak Titus. Ke-11, Ibu Titus. Ke-12, Bapak Patra. Dan ke-13, Ibu Isparni. Dimohon untuk maju ke depan. Mohon kesediaan Bapak Dr. Koko untuk menyerahkan hadiah. Ini mau ditayangkan ini. Oke, kasih. Lihat kamera lagi. Kenapa? Ada bagian. Yang sini depan. Oke, 1, 2, oke. Terima kasih kepada Ibu Pengkim dan Ibu Isparni. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih buat kita yang sudah membagikan hadiah buat para lansia. Ingat ya, ini khusus lansia, yang belum lansia nggak perlu belakang yang ada apa. Oke, jadi yang mau menunggu lansia ya tunggulah. Oke, rangkaian kita sudah selesai. Kita akan menutup acara rangkaian kita ini. Kita akan bernyanyi. Dalam Sion, udah aja ya. Oke. Kita akan berdiri, kita akan berdoa sekaligus doa makan yang dibangun oleh Bapak Pendeta Jakub Kaitan. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang rangkaian kegiatan kami pada sore ini. Terima kasih dan apa yang sudah kami lakukan, kami akan terus diberkati dan kami boleh tetap setia sampai berbagai kembali. Kami akan makan bersama, Tuhan berkati supaya kami boleh memperoleh kekuatan kesehatan untuk boleh melayani dimanapun kami berada sepanjang satu pekan ini. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nanti pulangnya ada hadiah lagi buat jemaat semuanya. Ya, kita akan foto-foto dulu. Foto dulu sebentar. Kita akan foto. Ada fotonya di bawah biasanya. Oke. Sebagian ada yang di belakang, sebagian di depan. Biar cukup, biar nggak dimakan semua. Yang tinggi-tinggi di belakang, Yang tinggi-tinggi di belakang. Ada yang di depan sini aja. Saya tinggi hati. Oh iya, betul. Oke. Yang laki-laki tinggi di belakang. Yang paling tinggi di belakang.
Tuh kan? Bisa. Oke lagi. Oke. Oke. Nggak jadi. Terus apa nih? Diangkat bangnya nih? Ya. Kamu nggak masuk ya? Masih datang. Ini geser lagi. Geser proses jangan Geser ini. lagi. Proses. Ya. Awas. Lihat kamera sini. 1, 2, 3. Lagi. Ini foto video ini. Tunggu ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Bisu. Gaya bebas. 1, 2, 3. Video. Hah? Kakek Pak. Bilang apa nih? Kita ucapkan Sukoco yang solid ya. 1, 2, 3. Jemaat Sukoco solid. Oke. Sudah? Ucapan terima kasih tahu untuk ini. Oh iya. Siapa? Yang kasih ini. Siapa bilang? Bilangnya apa tuh? Terima kasih buat jemaat Sidomulyo. Bukan. Dulu kuku Bang. Oh, Ibu Stefani. Oh iya. Oke, kita ucapkan sama-sama ya. Terima kasih buat Ibu Stefani atas hadiahnya. Terima kasih. Kita terima dengan senang hati. Terima kasih untuk hadiahnya. Satu lagi untuk Pak Reza lah. Ya. Oke, mari kita makan bersama.